sejarah. Masa sekarang, ya sekarang ini yang kita hidup sekarang ini. Adapun masa yang akan datang itu adalah harapan, cita-cita, keinginan, hayalan. Adapun kaitannya konteks dengan peristiwa Isra wa Mi'raj ini adalah masa lalu, dan itu terjadi 1600 tahun yang lalu, 16 abad dialami oleh Nabi. Dan ini adalah peristiwa yang sangat membanggakan, menggembirakan hati Nabi. Malam Lailatul Qadar adalah malam bagi umat Nabi, sedangkan malam yang paling istimewa bagi Nabi adalah malam Mi'raj. Kalau Nabi sudah gembira luar biasa dengan malam Mi'raj, maka kita umatnya wajib bergembira. Maka dari itu Isra Mi'raj ini hukumnya adalah wajib. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Hai Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, khususnya ke umat kaum, katakan kalau mereka dapat nikmat Allah, kalau dapat rahmat Allah, wajib bergembira. Nah, Isra Mi'raj ini adalah karunia, nikmat yang besar yang diberikan oleh Nabi. Karena hanya satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah hanya Nabi kita. Maka wajib kita bergembira sebagai umatnya. Nabi lain tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat Allah, tapi hanya Nabi kita, Nabi yang paling kita banggakan. Hanya Nabi ini yang diperkenankan oleh Allah bertemu dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Maka wajib pada malam ini ya, kita kumpul ada di sini sebagai bentuk kita bergembira atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada Nabi, dan itu otomatis karunia itu kita dapatkan juga, nikmat itu kita dapatkan, maka wajib kita merayakan Isra wa Mi'raj sebagai bentuk syukur ya, kepada Allah karena Nabi kita diberikan nikmat yang luar biasa, anugerah yang besar untuk diizinkan oleh Allah bertemu dengan Allah dan berbincang-bincang dengan Allah. Maka dari itu ya, Mi'raj ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Pak. Ya. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatal ukhra inda sidratil muntaha id yakhsha sidrata ma yakhsha ma zahal basaru wa ma tagha." Id yakhsha sidrata ma yakhsha itu adalah malaikat Jibril menjadi pengawalnya Nabi di dalam peristiwa Mi'raj. Ya, maka dari itu meyakini kejadian Isra Mi'raj ini hukumnya adalah wajib. Mengingkari daripada peristiwa Isra Mi'raj hukumnya adalah kafir. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan Allah mengabadikan peristiwa Isra itu sebagaimana Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan di abdihi, domir kembali kepada Nabi Muhammad dalam sebagian daripada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa itu diperintahkan oleh Allah mengadakan itu perjalanan? Tiada lain untuk Allah menunjukkan kepada Nabi kita tentang daripada tanda-tanda sebagian kecil daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu banyak Pak peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah, tidak boleh. Tetapi Al-Quran itu banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah.
sejarah. Ini kaitannya dengan masa lampau, ada hubungannya dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena kita harus ceritakan untuk kita ambil hikmah modal kita di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang dan yang akan datang. Banyak Pak peristiwa yang besar yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh bagaimana itu ketika kaum Ad, kaumnya Nabi Allah Hud yang menentang daripada Nabi Hud tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka murka kepada Allah, kemudian Allah menghadap dengan mengirimkan badai besar. Maka seluruh kaumnya Nabi Hud tidak ada satupun yang hidup, mereka semuanya mati. Datang lagi kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Kaum Samud juga begitu, mengingkari daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh, ya, dengan membunuh daripada unta betina, sehingga akhirnya Allah pun menghadap kaumnya Nabi Soleh dengan memberikan teriakan dari langit. Satu teriakan, kaumnya Nabi Soleh semuanya mati, tidak ada satupun daripada kaumnya Nabi Soleh yang hidup. Begitu juga kaumnya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aunnya. Ketika Nabi Musa seorang diri dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya sebanyak 70.000 orang, lengkap dengan pasukan bergajah dan pasukan kuda. Satu lawan 70.000. Secara akal gak mungkin Nabi Musa yang menang, gak mungkin, mustahil. Dikejar itu Nabi Musa, sehingga Nabi Musa terdesak karena kalau lari di depannya adalah laut, sementara kalau dia mundur pasti berhadapan dengan 70.000 orang prajuritnya Fir'aun. Maka kemudian Allah mengirimkan satu kuda perempuan, karena semua kuda yang dibawa Fir'aun ini sebanyak 70.000 tadi itu adalah jantan, untuk menarik merangsang daripada kuda jantan itu untuk nafsu kepada si kuda betina. Semakin cepat itu larinya, sehingga Nabi Allah Musa sudah sampai ada di dasar, sudah di ujung daripada dasar laut. Nah, kemudian Nabi Musa memukul tongkat itu ke laut, sehingga laut tadi itu dibentuk oleh Allah menjadi 12 gunungan, sesuai dengan sukunya Bani Israel, sebanyak 12 suku. Maka kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tadi itu sudah di tengah-tengah Laut Merah, maka Allah menggelamkan semuanya, termasuk 70 tentara itu semuanya mati, dengan dihancurkan mereka dengan daripada banjirnya atau ditenggelamkannya ada di Laut Merah. Sebanyak 70.000 orang bersama Fir'aun semuanya mati kecuali satu orang yang mati. Kok bisa satu orang ini mati? Karena ternyata setelah diselidiki, sebagian ulama mengatakan dalam kitab yang lain, satu orang ini diselamatkan oleh Allah gara-gara sepede, gara-gara kopiannya mirip-mirip sama kopiannya Nabi Musa. Ini satu hikmah pelajaran. Kalau kita mau selamat, nyuntuk orang soleh, jangan orang kafir. Insya Allah kecipratan baiknya, begitu. Sama kecepatan berkahnya. Kalau gak bisa nyuntuh pakai lidah, yang nyuntuh paling kan kopiannya. Nyuntuh mungkin gamisnya, kalau gak bisa gamisnya mungkin warna bajunya. Kalau gak bisa nyuntuh bisa mungkin jenggotnya dibiru. Jangan menyuntuh orang kafir. Ini satu pelajaran. Satu orang diselamatkan daripada tenggelamnya di Laut Merah disebabkan karena dia tidak sadar ternyata kopiannya mirip sama Nabi Musa alaihissalam. Itu semuanya diceritakan ada di dalam Al-Quran, termasuk bagaimana itu kaumnya Nabi Nuh yang diadab oleh Allah dengan diturunkan hujan dari langit dari bumi selama 6 bulan. 6 bulan itu berapa hari ya? 30 berarti 1.800 hari. 1.800 hari hujan dari langit gak berhenti dari bumi. Bisa dibayangkan Pak, sampai aja kemarin dari Jumat baru lagi setengah malam baru gak banjir di mana-mana. Alhamdulillah kita jadi rumahnya Nabi, tak mungkin diadab seperti kaumnya Nabi Nuh. Karena daripada nikmat kita jadi seperti Nabi, gak bakalan itu ada adab seperti itu. Khusus daripada umatnya Nabi. Mereka semuanya ditenggelamkan, mereka semuanya mati, termasuk anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Karena Kan'an tadi itu diajak naik perahu, gak mau,
ternyata gunung itu pun tidak dalam juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai Nabi Allah Nuh dan perahunya tadi itu disandarkan oleh Allah ada di gunung Judi. Itu juga luar biasa, peristiwa yang hebat. Tetapi Allah tidak pernah memulai peristiwa-peristiwa yang hebat itu dengan kalimat subhana. Hanya peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi kita itu dimulai dengan kalimat subhanallah. Berarti sudah tidak ada lagi Bu cerita yang maha hebat, maha dahsyat, peristiwa yang paling agung selain peristiwa Isra Mi'raj. Karena Allah memulai kalimat itu dengan kalimat subhanallah, maha suci. Karena apa? Karena di saat itu penduduk Mekah tidak ada satupun yang percaya dengan ceritanya Nabi. Tidak ada satupun yang percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka pakai logika manusia, bukan pakai logika intelektual kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak ada yang percaya. Maka Isra Mi'raj ini adalah fitnatan linnas, ujian bagi manusia. Yang percaya sama peristiwa bergerak maka semakin beriman, yang tidak percaya semakin kafir. Maka Allah menegaskan mana mungkin dalam sebagian malam Nabi bisa Isra Mi'raj dalam waktu sebagian itu yang bisa ditempuh kalau kita main Apollo atau main kapal yang paling cepat di dunia itu untuk butuh waktu berjuta-juta tahun. Tetapi ini hanya bisa dicapai oleh Nabi hanya sebagian malam, dari maghrib mungkin sampai isya aja. Mana mungkin? Gak logika, mustahil. Maka Allah menjawab langsung dengan kalimat subhana. Jadi tidak susah untuk memahami kalau kita itu bisa percaya dengan peristiwa Mi'raj. Kenapa? Karena ini bukan kemauan Nabi, ini kemauan Allah. Kalau sudah Allah yang mau, tidak ada yang tidak mungkin. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Ini hikmahnya apa Pak? Hikmahnya bahwa ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah yang butuh modal besar, tetapi perbuatannya atau pekerjaannya itu susah. Contohnya apa? Bangun masjid, bangun sholat, pergi haji, pergi umrah. Butuh modal besar dan butuh waktu yang lama. Apalagi umrah, apalagi haji sekarang. Antum kalau mau umrah sekarang itu harus vaksin lagi. Sudah vaksin 3 kali, ya, mau berangkat diminta uang 10 juta. 10 juta buat apa? Untuk vaksin lagi ada di Saudi. Jadi ente semua vaksin 3 kali. Ini percuma kalau buat ke sana. Pasti divaksin lagi di sana bayar 10 juta. Ya. Susah sekarang itu untuk umrah. Untuk haji sekarang susah. Apalagi sudah modal sekarang sudah menipis. Kita beli tempe aja seperti beli daging. Iya kan? Beli minyak goreng aja seperti beli daging sapi. Apalagi buat haji, buat umrah. Maka ibadah seperti itu adalah model ibadah yang butuh modal besar dan pekerjaannya susah. Ada lagi ibadah model kedua. Ada ibadah yang dilakukan itu susah Pak, tapi gratis, nggak pakai uang, nggak butuh modal. Contohnya apa? Puasa ini gratis. Nggak pernah ini. Kalau mau puasa Ramadan dan dulu nggak pernah, gratis. Siapa aja boleh langsung puasa Ramadan. Tapi puasa ini ibadah yang paling susah. Kok bisa dari dulu kita puasa penuh 30 hari. Semuanya puasa. Iya, tapi puasanya ini hanya menahan lapar dan haus. Belum mencapai derajat mencegah al-imsak, mencegah dari seluruh anggota badan untuk puasa. Mulutnya puasa enggak? Oh maaf, ibu-ibu kalau suruh puasa 1 tahun kuat, tapi enggak. Kalau disuruh enggak kerasa di tetangganya, enggak kuat. Kan begitu. Jadi puasa itu ibadah yang sangat berat, enggak butuh modal, tapi ternyata ibadah puasa itu susah. Anak kecil juga puasa, anak saya sendiri juga puasa walaupun puasa sapi. Mari mana di pusat, mana wedhus, mana poso wedhus, mari mana Maka itu Nabi mengingatkan kami suaminya salam Indonesia dan buat banyak umatku semuanya puasa. Yang ada di Amerika puasa, yang ada di Brunei, di Singapura, di Prancis, di Hong Kong, yang Islam semuanya puasa. Tapi mereka tidak dapat apa-apa, hanya menahan lapar dan haus. Kalau model begitu siapa yang nggak
bisa. Anak belum balik sudah bisa. Tapi ternyata ibadah puasa itu ibadah yang sangat berat dan tapi tidak butuh modal. Tapi ada ibadah yang nggak butuh modal kalau dilakukan itu sangat ringan. Ibadah apa itu? Zikir. Apa? Bukan. Sholat susah. Sholat khusus susah. Zikir. Ya. Jadi ada ibadah yang tidak butuh modal, tapi kalau dilakukan itu ringan, yaitu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ketemu sama saudaranya, assalamualaikum, bukan belum. Nah. Kalau dapat warisan, alhamdulillah. Dikatakan ada sebulan meninggal, innalillahi. Habis makan soto rawon sakinah, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang baik, ringan, sangat ringan, nggak butuh modal, ternyata pahalanya luar biasa. Subhanallah yang ditanamkan oleh Allah itu dalam proses itu mengandung hikmah bahwa ada loh ibadah yang gampang, nggak butuh modal, hanya kamu butuh mulut aja. Orang sekarang kan enggak, ketemu saudaranya bukan assalamualaikum, tapi cek lurusnya. Padahal gampang tuh, tapi pahalanya luar biasa. Nah, kemudian subhanallah Allah. Aswa ini dari kalimat yang dimasukkan dari sawah yang berisi royatan. Badan yang dulu buatan roh hayalu rohatan. Ibadun dibentuk majul jadi aswa. Aswa itu memperjalankan malam. Berarti ada dua, ada subjek, ada objek. Subjek yang aktif yang memperjalankan adalah Allah. Yang diperjalankan adalah Nabi. Kalau Nabi, ya apa maunya Allah sudah. Berarti kalau yang memperjalankan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka itu Allah tidak menggunakan kata sholat, tapi Allah menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi dengan hambanya siapa? Nabi Muhammad. Kenapa gak pakai bi rasulihi Muhammad, kan lebih enak, lebih jelas. Atau bi nabihi Muhammad. Kenapa Allah subhanalladzi asra bi abdihi? Kan paling enak kan subhanalladzi asra bi rasulihi Muhammad. Kenapa bi abdihi? Manusia itu diangkat derajatnya Allah kalau punya gelar Abdullah, hambanya Allah. Oke, kalau hanya masalah urusan hamba Allah, saya juga hamba Allah. Itu semua di sini semuanya hamba Allah. Gak ada yang hamba jin, gak ada. Hamba Allah. Kata siapa tadi? Kata ente kan, bukan kata Allah kan. Kalau keluar dari manusia atau dari diri sendiri, itu murah Pak. Tapi kalau Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu itu Abdullah, hamba Allah, berarti luar biasa. Mengandung dua data. Yang pertama menyebut Abdul, Allah itu bahwa yang namanya hamba itu pasti dua. Ada ruh, ada jasa. Untuk membuktikan bahwa Isra Mi'raj itu bukan mimpi, Allah menggunakan kalimat Abdul bi abdihi, hamba. Yang namanya hamba itu ya ruh ya jasa. Jadi kalau ada orang mau pinter-pinteran, mau nyari kesalahan Al-Quran, padahal bisa. Ini kehebatan Al-Quran. Ya. Di abdi, hambanya Allah. Kalau ente ngaku hamba Allah, ente sendiri yang ngaku. Allah belum tentu ente dikatakan Abdullah. Contoh, di sini pasti tidak ada yang tak kenal Jokowi. Semuanya pasti kenal Jokowi. Nah sekarang saya tanya, Jokowi kenal ente enggak? Enggak kan? Begitu juga, ente mengaku hamba Allah, ternyata ente hambanya harta, hamba dunia, hamba jabatan, hamba kekuasaan. Bila dirinya hamba Allah, ternyata perbuatannya budak harta, budak dunia, budak jabatan, budak kekuasaan. Sedangkan Nabi dapat gelar langsung dari Allah sebagai Abdullah, hambanya Allah. Sebelum Allah memberikan gelar Abdullah kepada Nabi Muhammad diuji selama 23 tahun berdakwah di kota Mekah, tapi penuh dengan cacian, penuh dengan fitnah, penuh dengan teror, penuh dengan hinaan, penuh dengan lemparan kotoran otak, penuh dengan ancaman pembunuhan dan sebagainya. Lolos dan ujian 23 tahun itu, maka Allah kemudian memberikan gelar predikat. Predikat yang besar, tidak ada predikat atau derajat yang paling tinggi selain Abdullah, yaitu
hambanya Allah. Alladzi asra bi abdihi lailan. Kata lailan itu isim dzaraf, bukan al-laila, Pak. Kalau al-laila itu mulai maghrib sampai jam 12 malam. Tapi Allah menggunakan kalimat lailan. Sebagian daripada ya dulu ala tadiri ala mudati. Sebagian daripada mungkin dari maghrib sampai isya. Jadi Allah tidak perlu butuh waktu yang begitu lama untuk memperjalankan Nabi. Kalau manusia berjalan mungkin naik supersonik, pesawat yang paling canggih di dunia. Jangankan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ke Ars atau ke langit, dari langit pertama aja nggak nyampe berjuta-juta tahun. Paling dulu ya di Mars, di planet Mars mungkin. Tapi kalau sampai langit pertama nggak akan bisa. Tapi Allah tidak butuh waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena Allah nggak butuh waktu. Kalau Allah butuh waktu berarti Allah itu seperti manusia, ya kan? Karena waktu itu yang menciptakan Allah. Jadi Allah nggak butuh waktu. Jangan pakai ukuran waktu sudah. Subhanallah, maha suci Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Nabi diperjalankan di Ka'bah, di kota Makkah. Dari mulai di Ka'bah tadi itu sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok dimulai dari Masjidil Haram? Karena bangunan pertama kali yang dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Ka'bah. Dulu Ka'bah itu bukan Ka'bah namanya Bakkah. Bakkah itu bahasanya tangisan. Jadi itu pernah haji dan lolos, ketok Ka'bah pasti nangis. Siapa yang di sini pernah ke sana? Nangis nggak? Waktu lihat Ka'bah itu. Nah, belum berarti tidak nangis. Mungkin saya pikirnya jadi Ka'bah itu dulu namanya Bakkah, kota tangisan. Berjuta-juta orang itu kalau sudah masuk ke kota Makkah lihat Ka'bah itu langsung nangis. Maka dibilang Bakkah. Sekarang jadi Ka'bah. Kenapa diberangkatkan Allah dari Masjidil Haram? Karena bangunan pertama kali yang ada di muka bumi ini pertama kali adalah Ka'bah. Kenapa Masjidil Aqsa yang dituju? Karena setelah 40 tahun pembangunan Ka'bah itu Allah terbangun bangunan yang nomor 2 yaitu Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjidil Aqsa ini Pak alladzi barakna haulahu, di sekitar daripada Masjidil Aqsa ini berkah. Jangankan luarnya, dalamnya juga berkah. Kenapa kok bisa berkah? Karena hampir semua nabi-nabi itu dimakamkan ada di Masjidil Aqsa. Baitul Laham, orang Arab bilang Baitul Laham, orang Israel nggak bisa bicara Baitul Laham, Bethlehem. Itu di situ ada makamnya Nabi Isa di sekitar daripada Masjidil Aqsa. Kemudian ada makamnya Nabi Yusuf bin Nun. Nabi Yusuf bin Nun juga ada di Masjidil Aqsa. Kemudian ada Nabi Samson yang filmnya yang sampai nonton Samson itu. Samson itu Nabi Samson. Memang kuat, cuma dikekel rambutnya merodo juga belum. Itu makamnya juga di sekitar ada di Masjidil Aqsa. Nabi Allah Yahya hampir semuanya Nabi itu makamnya ada di sana. Sehingga Masjidil Aqsa ini masjid yang sangat istimewa, berkah kata Allah. Bahkan di dalamnya itu juga berkah. Kenapa? Ketika Nabi berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ternyata di Masjidil Aqsa itu berjuta-juta arwah para malaikat. Itu semuanya dihidupkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa untuk menunggu kedatangan Rasulullah, menyambut Rasulullah. Semua digabung kalau arwah para jin dan arwahnya para malaikat. Jumlah malaikat itu bisa dihitung Pak, mungkin triliunan. Di langit pertama, langit kedua semua ada malaikat, bahkan di bumi ini juga ada malaikat. Dan paling cebol satu malaikat, paling cebolnya malaikat, kepalanya menembus langit pertama, kakinya menembus bumi, paling cebol. Jadi liumin ayatnya, aku tunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang sebagai kecil daripada tanda-tanda kehebatan Allah. Nah, ternyata Pak, perjalanan Isra Mi'raj ini ternyata perjalanan mencari berkah. Ketika Nabi jam 3 malam ada di rumah, didatangi oleh malaikat Jibril, dibangunin. Nabi kaget Pak. Bawa angin, bawa hujan, rokok ditangani malaikat, disuruh pakai baju karena di luar sudah ada buruk. Untuk melebunan rok. Buruk itu Pak, sejenis binatang yang tingginya tidak tinggi daripada kuda dan tidak kurang daripada babon. Babon itu keledai. Jadi tidak tinggi dari kuda, tapi tidak
depan itu menjulur, yang belakang menjulur juga. Jadi begini. Itu sekali dia melangkah, mau untuk kali pertama. Yo, kaisar daripada kami, aku yang tiga. Itu Yahudi ayatina innahu wasamihun. Aku tunjukkan itu, bulat itu maha kuasa Allah, bukan datang sebagai kecil dan sebagai kehebatan Allah bulat itu. Tak maka bisa dirasakan oleh manusia. Nah, ketika sudah diberangkatkan Nabi ini, dalam satu perjalanan Nabi dilihatkan satu perkebunan yang sangat indah, hijau. Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, Anzil Muhammad, turunkan wahai Muhammad, ada di sini. Dan sholat ada di sini. Nabi sholat, Pak. Sholat 2 rakaat, naik lagi blok, jalan lagi. Setelah jalan ditanya sama Jibril, wahai Muhammad, kamu tadi sholat ada di mana? Gak tahu. Kamu tadi sholat ada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dikasih kode rahasia bahwa hijrahnya nanti di Madinah di situ. Jadi Nabi sudah tahu sebelum hijrah itu sudah ditunjukkan sama malaikat Jibril, tempat kamu lagi hijrah ada di Madinah Al-Munawwarah. Jalan lagi Nabi, ternyata di satu tempat ada di kota Madinah disuruh turun. Suruh sholat ada di situ, Nabi sholat. Sholat ada di pohon. Nah, ini kalau mau pusing, kan Nabi itu nyembah pohon padahal enggak. Nabi disuruh sholat ada di situ. Ternyata di situ ada satu pohon. Namanya Sajaratul Musa, pohonnya Nabi Musa. Nabi disuruh sholat ada di situ, sholat 2 rakaat. Kenapa Nabi disuruh sholat ada di situ? Karena di situ ada pohon. Kenapa pohon itu? Karena pohon itu berkah. Kenapa berkah? Karena pernah satu saat Nabi Musa itu mengadakan perjalanan. Capek, duduk, ada di pohon tersebut. Mungkin tidak lama, mungkin setengah jam, paling lama 1 jam. Gara-gara pernah diduduki oleh Nabi Musa, pohon itu berkah. Sampai Rasulullah disuruh mencari keberkahan ada di sini dan menambahi keberkahan. Ternyata Isra Mi'raj itu perjalanan mencari keberkahan. Naik lagi bulan lagi. Sampai di satu tempat disuruh turun lagi. Terus ya Rasulullah. Sholat ada di situ, sholat lagi 2 rakaat. Naik lagi. Ketika lancar juga kaji Nabi. Lancar. Ditanya lagi, kamu tadi sholat ada di mana ya Muhammad? Saya tidak tahu. Kamu tadi sholat ada di Haitsuhu Ulida Isa. Tempatnya lahirnya Nabi Allah di namanya Baitullah atau Bethlehem, orang Israel bilang. Nabi disuruh sholat ada di situ. Kenapa disuruh sholat ada di situ? Karena tempat itu berkah. Kenapa berkah? Karena tempat itu pernah Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa. Sehingga Nabi disuruh sholat ada di situ untuk mendapatkan keberkahan dan menambahi keberkahan. Jadi boleh berkah itu duduk bid'ah. Boleh berkah wajib. Orang di dunia itu gampang. Ternyata orang di dunia ini disuruh mencari keberkahan. Di mana tempat keberkahan itu Pak? Tempat keberkahan itu ada di ma'asirul anbiya was syuhada was tempat atau bekas-bekas dari para peninggalan orang soleh. Di mana? Jadi kuburan itu yang amin itu boleh berkah. Di tempat makamnya Paslaga. Di sini tempat yang paling banyak turunnya rahmat Allah dan Allah menolak bala ini tidak sampai bala ini didurunkan gara-gara ada hidup. Sampai masih memuliakan itu kuburan-kuburan orang-orang soleh. Dan sampai disuruh ke situ untuk mencari keberkahan. Dan ini Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat ada di pohonnya Nabi Musa. Bukan cuma pohon, bukan. Karena di situ tempatnya berkah. Jadi orang hidup ini disuruh cari keberkahan. Bukan cari berkah. Beda. Kalau berkah beda. Berkah itu setelah sampai dapat berkah, oleh berkah. Al-Barkah itu apa? Al-Barkah yazidul khair. Berkah itu kalau orang itu semakin jadi lebih baik. Maka itu Nabi mengingatkan, ini nggak apa ya kalau saya cerita sampai 2 jam. Gak apa.